Jadi kalau lu, umur berapa lu sekarang? 25, 30 dan lu merasa gagal, lu lebay. Halo bos, dalam video ini gue mau merespon beberapa komentar yang sering gue baca dalam channel gue. Banyak sekali komentar yang mengatakan, Bang, gue udah gagal nih, tolong kasih video motivasi dong buat gue, tolong motivasi gue supaya gue bisa bangkit dan maju terus dan bekerja terus. Banyak sekali yang merasa dari lu semua, dari yang gue baca komentar, banyak sekali yang merasa dirinya sudah gagal. Ini gue heran. Sebenarnya gagal itu apa? Gue akan menerangkan dalam video ini fokus mengenai apa sih gagal itu, kenapa lu selalu merasa gagal. Ada 4 hal yang mau jadi video ini gue bagi 4 tips, 4 hal, 4 poin. Yang pertama, gagal itu bukan berarti lu gak sukses. Gagal sama sukses itu hal yang jangan lu adu. Kalau gue gagal berarti gue gak sukses. Enggak. Gagal tidak sama dengan sukses. Apa sih pengertian gagal? Gue mau tanya ke lo, apa sih sebenarnya pengertian gagal? Menurut gue, gagal itu adalah ketika lo mengerjakan sesuatu namun hasilnya tidak sesuai yang lo harapkan. Lo buka toko, kemudian tokonya nggak laku. Lo kuliah, tapi kuliahnya nggak lulus, ya kan? Atau lo misalnya lo bekerja udah 5 tahun jabatan lo gini-gini aja, nah itu gagal. Padahal harapan lo adalah lo sudah jadi manajer kalau kerja, atau toko lo laku dan lain sebagainya. Nah kadang-kadang sering kali gue baca lo begitu gagal lo langsung mengatakan bahwa gue nggak sukses. Abis itu kita diem, lalu kita meratapi nasib dan kita menjadi ragu-ragu mau ngapain aja. Kita suka seringkali merasakan gagal, kita berada di dalam situasi gagal, kemudian kita langsung menjudge diri kita bahwa diri kita bodoh, bahwa diri kita tidak punya harapan, dan diri kita yang lebih parah lagi nih, kita mengatakan diri kita tidak sukses. Buat gue, gagal itu bagian dari sukses. Ya, pengertian sukses yang menurut gue ada yang ngaco sama pengertian sukses. Sukses itu tidak one shot. Ya, sukses itu tidak cuma satu kali lo dapat. Lo untuk menuju sukses, lo harus mengalami kegagalan. Kira-kira begitu. Jadi kalau lo gagal, lo jangan langsung merasa tidak sukses. Nggak ada hubungannya. Gagal ya bangkit lagi, gagal ya coba lagi. Nomor 2. Sukses itu, kita fokus ke apa itu sukses. Sukses itu adalah sebuah perjalanan. Sukses itu bukan satu shot, langsung ini kalau kita udah mencapai tujuan baru dikatakan sukses. Tidak. Sukses itu step. Sukses itu bukan quality. Kalau lu udah mencapai, lu udah punya mobil 100 baru lu dikatakan sukses. Enggak. Ada progres. Sukses itu adalah sebuah proses. Gue mau cerita ilustrasi. Misalnya kita nih pengen jalan ke let's say Bali. Oke, jadi tujuan kita adalah ke Bali. Kita menyatakan kalau kita udah nyampe Bali itu kesuksesan kita adalah nyampe Bali, itu tujuan kita. Lalu kita dari Jakarta, gue orang Jakarta. Dari Jakarta kita mau ke Bali ada beberapa opsi, ya kan? Kita bisa naik pesawat, satu. Yang kedua kita bisa naik mobil lewat tol. Nanti nyampe Banyuwangi, terus kita nyebrang naik ferry nyampe Gilimanuk, terus kita jalan lagi deh nyampe Bali, ya kan, yang kedua. Atau yang ketiga kita lari jalan kaki. Pada saat lu mulai start, gue pengen ke Bali. Lu pada saat mulai start dari Jakarta, lu mau naik pesawat nggak punya duit, ya gak? Mahal nih, gila, nggak ada modal, nggak ada duit. Terus akhirnya lo pilih, bagaimana kalau naik mobil? Tapi gue nggak punya mobil, gue punyanya motor. Ya udah jalan aja naik motor, nyampe nggak? Kalau lu naik motor start jalan, lu nyampe nggak ke Bali? Coba lu renungkan. Yang ketiga, lu motor juga nggak punya. Jadi harus jalan kaki atau naik atau lari. Pertanyaan gue, ketika lu nggak punya tiket pesawat, lu nggak punya mobil dan nggak punya motor, lu hanya bisa jalan kaki,
Kalau lu tetap jalan ke Bali, lu tetap jalan kaki, apa kalau nyampe ke Bali? Nyampe kalau, jawabannya itu ya, nyampe kalau lu terus melangkah. Kalau lu terus melangkah, step by step, lu akan nyampe ke Bali. Nah, itulah pengertian sukses. Lalu dalam perjalanannya bagaimana? Lu kadang-kadang kita ya di tengah jalan itu, oh nanti tapi kalau gue nyampe, gue kalau jalan kaki ke Bali nanti gimana? Kalau di tengah jalan gue ketemu hambatan, ada copet, ada maling, wah, nah, banyak sekali hambatan-hambatan. Kadang-kadang banyak sekali orang fokus sama hambatan-hambatan itu, sehingga ketika dia fokus ke situ, dia tidak sama sekali melangkah. Itu yang gue katakan gagal. Itu yang gue katakan tidak sukses. Lu melangkah aja, lalu lu dalam perjalanannya lu akan sampai titik-titik tertentu. Oh, udah nyampe Cirebon. Oh, udah nyampe Semarang. Oh, udah nyampe ini, udah nyampe Surabaya. Lu terus melangkah pelan-pelan. Kenapa lu nggak berpikir siapa tahu lu nyampe di Cirebon ada orang kasih tumpangan sama lu, karena ngeliatin lu kasihan, lu jalan kaki ya kan, lu pasang muka yang sedih, tahu ada orang kasih tumpangan, bos naik aja, naik mobil gua aja, nyampe deh lu ke Bali, bener nggak? Ada itu, kalau lu kerjakan, lu akan temukan itu. Dari lu yang nggak punya ide, dari lu yang nggak punya bagaimana itu lu kebanyakan mikir, tapi kalau lu berangkat, mulai berjalan melangkah ke Bali, someday lu pasti akan sampai ke Bali. Ingat, sukses itu perjalanan. Ciptakan target-target pendek lu dan rayakan. Contoh, jangan langsung ke Bali baru dikatakan sukses. Sukses itu perjalanan dan sukses itu adalah pertumbuhan dari hari ke hari. Pertumbuhan di sepanjang perjalanan lu. Oh, gue udah nyampe Cirebon. Yes, gue udah nyampe Cirebon. Rayakan. Itu kesuksesan lu. Ketika lo ada pertumbuhan dalam diri lo, ketika lo membuat pertumbuhan, membuat kemajuan dalam diri lo, itu buat gue udah sukses. Jadi sukses itu bukan pada saat lo langsung udah punya 100 mobil, atau lo udah punya rumah mewah, atau lo udah naik jabatan jadi direktur. Lo kalau mau naik jadi direktur, lo supervisor dulu, baru habis itu junior manager, senior manager, dan seterusnya. Lo create pertumbuhan, create stepping. Lo nggak akan bisa nyampe Bali jalan kaki kalau lo nggak lewatin Semarang, toh. Nah, ketika lu sampai Semarang, lu udah berhasil. Ketika lu udah sampai supervisor, lu udah berhasil. Nah, terus kalau misalnya dari supervisor, kalau lu belum jadi manajer gimana? Ya lu belajar. Ya lu tanya diri lu, daripada lu bengong-bengong, lu tanya diri lu dong, apa yang kurang? Belajar. Gitu. Sukses itu adalah sebuah journey perjalanan. Ciptakan dalam perjalanannya apapun tempuh. Jangan fokus sama obstacle, hambatan yang akan terjadi di depan. Tetapi fokuslah untuk start berjalan. Niat lo tinggi untuk meraih mimpi, dan di tengah jalan ciptakan kemenangan-kemenangan kecil lo. Ketika lo mendapatkan target-target pendek yang achieve dan lo achieve, lo akan bahagia dan lo pede. Dan itu kasih vitamin buat lo. Nomor 3, tidak ada kata terlambat. Kita sering dengar, lo pada bisa search siapa penemu McDonald's. Penemu McDonald's itu, dia start masuk ke dalam perusahaannya di umur 54 kalau nggak salah. So dari umur 1 sampai 54 dia nothing. Bayangin, 54. Di 54 dia masuk perusahaan itu juga belum apa-apa. Tetapi dia bisa kembangkan itu dan akhirnya terkenal. Lu pada tahu dong, McD. Yang kedua, gue kasih contoh lagi, J.K. Rowling. Gue sering kasih contoh ini. J.K. Rowling, dia penulis buku terkenal. Dan lo tahu dia menulis buku Harry Potter di umurnya yang 42 tahun. Bayangin 42, lu umur berapa? Lu udah ada umur 40. Ya. Yang lebih gila lagi adalah KFC. Lu tahu Kolonel Sanders. Di umur 60-an, gua lupa umur berapa, 65 apa 64 kalau nggak salah, dia baru bikin restoran KFC. Which is, kita tahu KFC sekarang sudah jadi global brand yang sangat maju. Tapi dia baru mulai itu di umur 64 tahun. Jadi kalau lu, umur berapa lu sekarang? 25, 30, dan lu merasa gagal, lu lebay. Terus lu maksud lu apa? Lu mau kayak Mark Zuckerberg? Ya oke lah, dia ada di situ. Tapi lu nggak usah terus-terusan membandingkan diri lu sama dia. Daripada lu capek membandingkan diri lu sama dia, mendingan lu berpikir bagaimana start sekarang dan lu terus belajar bangkit. Niat lu harus lu kerasin. Kemauan lu harus keras. Keyakinan sama diri lu harus keras. Ingat, nggak ada yang terlambat. Buat lu juga yang umur 40, yang lu merasa sekarang begini-begini aja,
merit belum pernah, cewek nggak ada yang mau, nggak ada yang mau dikawinin, karir juga begini-begini aja mentok, mati dong gua. Nggak, ya. Itu banyak orang-orang di luar sana, dan ini gua berdasarkan riset gue pernah baca, rata-rata orang mulai start membangun bisnisnya atau orang mulai start maju di karirnya di umur rata-rata 42 tahun. Jadi kalau lu umur 35, apalagi 25 lu udah merasa gagal dan duduk, lu lebay. Subscriber gue, lu semua, bos-bos gue tidak lebay, bukan orang lebay. Kita adalah tipikal petarung. Yang keempat, start now dan maju terus. Ingat, semakin sering lu menunda, semakin hancur lalu kalau lu terus menunda. Selesai nonton video ini, tutup video ini, langsung start. Ketika lo udah start dan asik, lo langsung unsubscribe gue. Kalau lo udah start dan berhasil lo jalan, lo asik, lo nggak akan ada waktu lagi main. Lo nggak akan ada waktu lagi ngapa-ngapain. Itu menjadi suatu semangat baru dalam hidup lo. So start now, start now. Lo mau jadi supervisor, lo mau jadi manajer, start now. Apa yang kurang? Manajer butuh apa? Dia butuh tahu akunting, dia butuh tahu tentang pajak lebih detail. Lo mau jadi seorang YouTuber, bikin videonya sekarang. Start now, bukan besok, bukan 1 jam lagi, sekarang. Dan tutup semua hal-hal yang nggak penting. Lu start sekarang, lu di tengah jalan penuh semangat dan yakin lu pasti bisa. Jangan fokus sama hambatan. Diri lu punya potensi untuk maju. Tidak ada orang yang tidak punya potensi. Gua nggak mau lihat potensi-potensi, khususnya subscriber ini melihat potensi-potensi yang sia-sia. Gue tahu pasti banyak potensi lu yang bisa lu kembangkan. So start now, maju terus, dan selamat berjuang. Thank you, Mas.